Nah, jadi tadi sudah kita bertemu dengan penyelidik ya, Satgas Tipkor Mabes Polri di Bareskrim ini. Kemudian mereka sedang dalam posisi mendalami materi fakta-faktanya. Kemudian terkait juga CCTV, mereka akan dalami karena CCTV ini kan ada. Jadi pembuktian terhadap perkara Ibu Linda Susanti ini sangat erat kaitannya dengan CCTV, terutama yang ada di Bank BCA miliknya cabang Tebet, Jakarta Selatan, dan yang kedua CCTV yang ada di KPK sendiri. Karena ini berdasarkan kronologis yang disampaikan Ibu Linda Susanti, yaitu ada jejak-jejak kegiatan selama 1 tahun terakhir dari 2024 sampai 2025. Jejak-jejak kegiatan ini kegiatan mengenai SDP, safe depositnya dari Bu Linda yang ada di Bank BCA, sama jejak-jejak keberangkatan Bu Linda Susanti menghadap kepada KPK, di mana ada panggilan-panggilan yang dilakukan oleh penyelidik KPK. Jadi tepatnya di sana, di KPK sana. Jadi di sana ada CCTV. Nah, jejak ini akan ditelaah oleh penyelidik, kemudian akan digelarkan dalam waktu dekat begitu untuk ditindaklanjuti lebih lanjut lagi begitu ya. Jadi ini cerita tentang aset Ibu Linda Susanti yang disita, karena disita dan diambilnya tuh dari Bank BCA dibawa ke KPK. Nah, ini kemudian ditelusuri juga ya. Jadi ini cerita misalnya Bu Linda Susanti ini adalah cerita faktual ya, fakta yang kemudian susah untuk disanggahnya karena jejaknya ada, dokumen-dokumennya ada, surat-suratnya juga ada, surat-surat panggilannya juga ada lengkap, dan tanda tangan dari oknum yang menandatangani pemanggilan juga ada, termasuk berita-berita misalnya pembukaan SDP di Bank BCA juga ada. Jadi ada surat-surat resminya kemudian untuk menjadi dokumen barang bukti gitu. Nah, selanjutnya Bu Linda mungkin lebih lengkap karena menceritakan kronologisnya seperti apa sih sampai akhirnya hasilnya disita. Kalau mau dengar lebih lanjut dari teman-teman media, silakan Bu Linda. Ya, yang pertama ya, yang mengenai di Polda itu setelah saya dilakukan pemeriksaan ya, setelah saya dilakukan pemeriksaan, penyidik kaget karena apa? Karena saya hanya menerima cicilan hutang ya dalam bentuk emas dan dolar. Setelah itu saya meminta gelar khusus di sini tanggal 24 Juni 2024. Ini sudah diterima, saya minta gelar khusus. Namun informasi dari penyidik mengatakan, Bu, ini bukan laporan, ini hanya sekedar aduan biasa. Jadi tidak bisa dilakukan gelar khusus. Akhirnya mereka minta maaf, termasuk Sulaiman, penyidiknya, dan juga adiknya Hasbiasan, yaitu Hamka Hasan. Minta maaf ke saya langsung. Setelah itu selesai. Ditanya oleh Polda waktu itu tanggal akhir ini ya, Maret ya. Ditanya oleh Polda, Bu, tahun 2024, Ibu emasnya ditaruh di mana? Emasnya saya asal taruhnya di kantor. Lalu yang menggeledah kantor saya bukan Polda melainkan KPK. Yang menggeledah kantor saya bukan Polda tapi KPK. Nah, itu tanggal 1 April. Tanggal 1 April digeledah tahun 2024. Nah, di situ setelah ada penggeledahan, betul penggeledahan itu hanya sebatas dokumen-dokumen saja. Jadi saya tidak pernah bilang bahwa itu ada langsung dengan emasnya, itu betul ya. Namun setelah BAP, ini harus jelas ya, setelah BAP ya, disitulah BAP-nya di KPK. BAP di KPK, setelah itulah saya dibilang bahwa Ibu harus jujur. Ini emasnya yang cicilan itu ditaruh di mana? Saya bilang di safe deposit box BCA karena saya prioritas, saya punya SDB di BCA. Dan baru diketahui juga ternyata pemblokiran di BCA juga ilegal. Jadi ada 3 oknum, 1 oknum dari KPK, ada oknum dari Polda, ada oknum dari orang BCA. Ini kerjasama yang luar biasa yang mau membuat saya target menjadi tersangka. Gitu. Nah, setelah itu saya di BAP juga di KPK itu mau menggiring perbuatannya Ahmad Sulaiman seolah-olah itu saya yang melakukan. Untungnya saya mempunyai bukti-bukti, ada uang keluar dulu, bahkan saya sudah memberikan somasi
Ini ya, ini foto waktu tanah. Jadi saya memberikan uang dulu kepada, nah ini ada somasi kepada Sulaiman. Waktu itu saya mau melaporkan Sulaiman, namun mobil saya dihancurkan. Ini mobil dihancurkan, ya. Yang diambil bukan laptop, bukan jam, bukan perhiasan, tapi lebih kepada yang diambil adalah bukti-bukti semua. Tapi untung alhamdulillah bukti-bukti saya masih ada. Gitu. Dan ini singkat cerita, SDB itu diambil bareng sama Arif dan kawan-kawan dari penyidik ya, Arif dan kawan-kawan. Setelah diambil, mampir dulu ke Wican, ya, ke Wican itu Widya Chandra. Mampir ke sana, di sana negosiasi bahwa saya mau dikasih 20%. Karena kalau ini lanjut ya, ini lanjut saya akan dikenakan pidana. Saya tanya pidananya apa, mereka tidak bisa menjawab sampai dengan sekarang. Bahkan sampai dengan saat ini, oknum tersebut selalu meminta kepada saya untuk bertemu di luar, mau mengembalikan. Tapi saya pastikan pengembaliannya itu tidak full. Jadi saya tidak mau, dan saya harap dari Dewas, Barreskrim semuanya betul-betul memproses ini dengan baik ya. Karena kalau dibiarkan si oknum itu ada celah untuk minta bertemu saya di belakang layar. Gitu. Minta ketemu saya di belakang layar dan mau saya disuruh bungkam dan lain sebagainya. Tapi saya di sini tidak menyerang KPK-nya, saya hanya menyerang oknumnya. Oknumnya di sini Arif dan kawan-kawan dan diketahui oleh Pak Asep Guntur. Gitu. Jadi saya kaget ketika Pak Asep Guntur memberikan narasi hoax ya. Saya bilang itu hoax gitu karena dari Polda sudah minta maaf kepada saya. Gitu. Dan saya minta kepada Asep Guntur untuk betul-betul bertemu saya langsung biar kita di depan awak media dan sama-sama melakukan pembuktian. Bagaimana saya mau memberikan pembuktian asli ya dari itu, sedangkan saya pun menerima bentuk surat penerimaan penyitaan itu dalam bentuk PDF dan saya tidak pernah menerima dari orang lain selain dari penyidik KPK. Ada pertanyaan? KPK-nya Satgas berapa? KPK-nya yang saya ketahui ya, takutnya salah, itu Satgas 10 Arif dan kawan-kawan. Ada Agus Arwibowo. Mbak, itu mau dikenai pidana berarti oknum tersebut hanya mengancam ya, nggak ada unsur-unsur selalu ngancam. Sampai dengan saat ini, kemarin narasinya pun itu sebagai ancaman menurut aku dan pemerasan gitu. Di Polda sendiri penyelesaiannya bagaimana? Di Polda itu sudah melakukan mediasi, sudah memberikan surat mediasi dan akhirnya mereka semua minta maaf ke aku dan aku sudah memaafkan dan sudah tidak ada lagi. Waktu itu aku sempat nanya dan aktif dia nanya, si penyidik hanya bilang gini, Bu, udah Bu, nggak usah bicara lagi soal perkara itu, saya tidak mau kalau bilang soal perkara itu. Nah, kalau perkara ini naik lagi ya, artinya ini sudah intervensi luar biasa ya. Gitu. Karena aku pribadi adalah menerima emas dari si Sulaiman itu bukan 5 batang emas, itu salah banget. Hanya 2 batang emas dan itu pun untuk cicilan. Dan tidak aku jual, itu aku taruh di safe deposit box. Dio, setelah ke tipikor Polri ada kemana lagi? Jadi Ya jadi gini, ini kan kita meyakini apa yang disampaikan Ibu Linda Susanti adalah benar. Memang Bu Linda ini cuma satu saksinya kan, dengan beberapa saksi pendukung. Tapi jejak-jejak dokumen itu ada, jejak-jejak CCTV juga ada. Jadi dengan dasar itulah kami meyakini adalah ini suatu fakta yang memang harus di-blow up kepada publik, disampaikan kepada publik. Makanya kami kemudian harus menyampaikan ini secara clear supaya nanti ketika di KPK kita jangan beranggapan di KPK ini sudah rugi semua orangnya baik-baik saja, orang yang baik-baik. Ada juga ternyata yang patut diduga oknum yang memang menyalahgunakan wewenang di KPK ini kan. Kita ambil contoh waktu di sel penjara KPK itu kan ada kutipan-kutipan juga. Kemudian ada beberapa oknum kemudian dari KPK juga yang tertangkap juga kan. Jadi ini kita ingin membersihkan KPK supaya KPK ini jangan rusak karena ulah segelintir orang di dalamnya. Jadi kita menjaga marwah KPK supaya ini KPK juga mempunyai posisi institusi yang membersihkan korupsi. Jangan sampai juga mereka
ada bagian-bagian yang terlibat korupsi, itu dia. Nah, pertanyaannya adalah kepada siapa saja kita melaporkan. Pertama, kita sudah melaporkan ini kepada pihak Satgas Tipikor Mabes Polri, Bareskrim. Yang kedua, kita sudah melaporkan ini juga kepada Kabareskrim, kepada Pak Sahar kita sudah laporkan. Yang ketiga, kepada Kapolri juga sudah kita laporkan dengan dokumen lengkap. Kemudian kepada Irwasum sudah kita laporkan. Kemudian sama Ditpropam, Kadipropam juga sudah kita laporkan ini sebagai suatu laporan yang menjadi kesatuan, tapi masing-masing memegang dokumen yang kita laporkan masing-masing. Kemudian kita juga sudah adukan ini kepada Kejaksaan Agung, kepada Pinsus Kejaksaan Agung sudah kita adukan 3 minggu lalu. Ini kita nanti akan mengejar ke Kejaksaan Agung untuk prosesnya bagaimana. Kita juga sudah sampaikan kepada Komisi 3 DPR melalui penerimaan surat, kemudian sudah diterima dan sudah ada di meja pimpinan DPR untuk kita adakan RDP. Yang terakhir kita sudah adukan juga kepada Dewan Pengawas KPK supaya ini diproses ini baik benarnya, supaya nanti ketahuan, jangan hanya mendengarkan dari satu pihak saja, tapi mendengarkan dari semua pihak. Makanya kami, Bu Linda ini menunggu panggilan-panggilan tersebut supaya akan memperjelas begitu. Yang patut kami sampaikan adalah tidak mungkin satu orang berani melawan KPK kalau tidak punya data-data valid begitu. Jadi itu yang menjadi posisi psikologis kenapa kami berani menyampaikan ini, karena nggak mungkin satu orang berani melawan KPK kalau nggak punya data yang valid dan kejadian-kejadian perkara yang valid juga. Itu tadi. Betul-betul ini diadili gitu loh, betul-betul dipanggil, jangan sampai ini dibiarkan. Kapan itu? Pernah mau ditikam itu pada saat saya mau ke bandara itu ada yang mau coba bunuh saya, terus juga ada yang melempar air keras pada saat saya di Singapura gitu. Jadi saya minta tolong kepada Dewas dan juga kepada Presiden Prabowo supaya ini benar-benar diperhatikan, dan kepada Komisi 3 supaya kedua belah pihak ini juga dipertemukan.